Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Desmianti dengan NIM 1239240 145. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Manajemen di semester 2 kelas D. Saya di sini ingin memaparkan sedikit mengenai materi dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Kewarganegaraan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi dengan judul negara hukum. Nah, sebelumnya apa itu negara hukum? Jadi negara hukum itu adalah negara yang segalanya itu didasarkan atau berlandaskan pada hukum yang berlaku. Baik warga negara atau pemerintahannya itu harus menaati dan mengambil tindakan itu di jalan hukum. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki landasan dari negara hukum itu sendiri berada di UUD 1945. Lebih jelasnya ada di pasal 1 ayat 3. Di situ dijelaskan dan dikatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, adapun ciri-ciri dari negara hukum itu sendiri, yang pertama adalah supremasi hukum. Jadi, supremasi hukum itu adalah hukum itu berada di atas segala kekuasaan, termasuk penguasa atau pemerintah. Nah, yang kedua, ini dengan ada hukumnya juga menciptakan keadilan dan perlindungan hak. Jadi, dengan adanya hukum ini, keadilan itu dan hak individu kita akan terjamin. Yang ketiga ada keterbukaan. Jadi pemerintah itu bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusannya itu secara terbuka kepada masyarakatnya. Nah, yang keempat ada pembatasan kekuasaan. Artinya pemerintah atau aparat negara itu berlaku tidak boleh semena-mena karena adanya undang-undang atau hukum yang berlaku. Nah, adapun ciri-ciri negara hukum di Indonesia sendiri yaitu menggunakan norma atau berlandaskan pada Pancasila. Yang kedua, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang ketiga, memiliki landasannya atau kekuasaan hukum tertingginya itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hukum sendiri itu dibuat agar menciptakan ketertiban di masyarakat sehingga tidak ada yang paling berkuasa atau yang semena-mena. Jadi semuanya itu harus berlandaskan oleh hukum. Nah, adapun dari tipe-tipe negara hukum antara lain adalah negara hukum konstitusional, yaitu konstitusi menjadi sumber hukum yang tinggi untuk mengatur kekuasaan pemerintah. Ada contoh-contoh negaranya yang menerapkan ini yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis. Ada juga negara hukum parlementer, yaitu negara hukum ini menekankan supremasi hukum dengan melibatkan parlemen sebagai lembaga untuk membuat undang-undangnya. Adapun contoh negara yang menggunakan negara hukum parlementer ini contohnya Australia dan Kanada. Ada juga yang disebut negara hukum Islam yang kita ketahui adalah negara yang menggunakan prinsip-prinsip syariah atau agama Islam sebagai landasan utama dalam menyusun peraturan hukum-hukumnya. Nah, contohnya itu ada di Arab Saudi, Iran, atau Pakistan. Nah, yang terakhir ada negara hukum tradisional, yaitu negara ini tuh menggunakan adat dan tradisi sebagai landasan hukumnya. Ya, jadi diakui secara negara hukum adat dan tradisional ini juga diakui secara formal. Jadi bukan negara hukum yang informal, tapi maksudnya ke negara hukum yang formal. Contohnya ada di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik. Jadi pada kesimpulannya, negara hukum itu adalah negara yang berlandaskan segala sesuatunya oleh hukum. Jadi negara hukum ini memiliki sistem konstitusi dan bukan sistem yang absolut atau kekuasaan tidak terbatas, karena di negara hukum ini segala sesuatunya atau tindakannya itu terbatas. Jadi baik kekuasaan pemerintah ataupun warga negara tidak boleh semena-mena karena kekuasaan dan tindakannya itu diatur oleh
hukum. Nah, yang mana di hukum ini menciptakan kedudukan yang sama. Jadi semuanya itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Mungkin sekian penjelasan singkat mengenai negara hukum dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya harap dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.